komputer gitu aja. Oke. Nah, kita hari ini akan melanjutkan kemarin. Jadi kemarin itu cuma single table. Nanti mungkin saya bahas ya, gimana caranya mengquery umur. Sebenarnya umur itu kita bisa pakai fungsi yang dedif. Oke, nanti kita praktekkan aja. Tapi sekarang kita akan belajar untuk, sebentar ya, mana ya? Sebentar ya. Nggak bisa tes. Oke ya, nah screen saya tampil ya? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Oke, sip. Nah, jadi kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu, tapi sekarang kita belajar joins. Nah, join itu adalah untuk mengambil, sebenarnya join ini untuk mengambil data dari beberapa tabel. Setiap tabel harus digabungkan melalui kolom data yang berhubungan. Seperti itu. Jadi misalkan ada satu tabel A sama tabel B. Nah, tabel A ini adalah relationship dari tabel B. Misalkan, nah kemudian kita mau ambil foreign key-nya tentang details dari foreign key ini apa. Sebenarnya nggak harus foreign key ya, akan tetapi kolom yang berhubungan. Oke, ingat ya, kolom yang berhubungan, nggak harus key, nggak harus primary key, nggak harus foreign key, seperti itu. Tapi indeks-indeks atau kolom yang berhubungan. Misalkan ada di database Ubaya itu nama misalkan Adi kayak gitu kan. Adi Fariko, terus dia mengambil mata kuliah A, B, C, D, E, F, G. Nah, ternyata, akan tetapi kan disimpan di dalam sebuah tabel baru, yaitu MN, hasilnya MN kan. Tabel baru itu dia hanya menyimpan key-nya saja. Jadi, key dari NRP dari Adi, terus kemudian NRP indeks, misalkan ID dari mata kuliah. Jadi kan cuma ID. Nah, gimana caranya untuk menampilkan? Masa kita tampilkan cuma ID-nya aja? Nah, maka dari itu kita pakai join untuk mengambil data yang berkolerasi seperti itu. Nah, jika datanya berhubungan tidak ditemukan di tabel yang digabungkan, maka datanya akan tidak ditampilkan. Seperti itu. Nah, ini tergantung sih kalau yang poin ini. Jadi, tergantung dia tipenya apa. Misalkan di sini jenis gabungannya itu ada 4. Inner join, left join, right join, dan full join. Seperti itu. Nah, khusus yang full join ini, karena MySQL itu dia nggak support. Tapi kalau di Oracle, kalau nggak salah Oracle sama Postgre itu support. Nah, maka dari itu nanti full join ini akan kita ganti menggunakan union. Seperti itu. Karena memang MySQL belum support atau nggak support atau memang disengaja nggak disupportin seperti itu. Itu alasannya MySQL sendiri ya. Oke, kita bahas satu-satu tipe-tipe join-nya ini. Nah, seperti ini. Jadi ada gambar perbedaan antara join. Yang pertama left join. Jadi anggapannya kita ada left table sama right table. Kemudian kita joinkan. Nah, nanti yang tampil itu adalah tabel yang kiri semua. Sebelah kiri itu akan tampil semua. Misalkan sebelah kiri itu mahasiswa. Terus kemudian dia beririsan dengan right table. Misalkan department. Misalkan informatika, misalkan teknik informatika kayak gitu kan. Nah, jika kita mengquerykan misalkan tabel mahasiswa dan tabel jurusan prodi, maka mahasiswanya pasti tampil semua. Seperti itu. Akan tetapi jika nggak punya jurusan, nggak punya prodi, tetap tampil mahasiswanya. Seperti itu. Itu left join.
Oke. Kecuali tapi dengan syarat ada where-nya juga sepertinya. Misalkan kalau di where-nya itu dia where misalkan apa? Sorry. Oh ya ya, oke oke. Valerianus. Terus kecuali left join ini ada kecualinya, kecuali kalau dia dicari khusus untuk prodi atau jurusan informatika. Nah, jika di right table ini nggak ada jurusan yang ngambil jurusan informatika, maka left table-nya juga nggak akan tampil seperti itu. Nah, kalau kita di select all from left table, left join, right table. Nah, maka meskipun right table-nya kosong, left-nya itu akan tampil semua mahasiswanya. Seperti itu. Oke. Nah, kebalikannya dengan left, sekarang right, sama. Akan menampilkan seluruh data di dalam right table ini ya, akan tampil semua. Meskipun left table-nya kosong, kalau nggak ada where ya, seperti itu. Kalau ada where, beda lagi ceritanya. Seperti itu. Kalau kita nggak ada where, meskipun left table-nya ini kosong, akan tetapi right table-nya pasti ada isinya. Itu sudah pasti. Seperti itu. Terus inner join ini, dia, nah khusus inner join, jadi dia akan tampil data yang cuma beririsan. Jadi yang beririsan itu ya, beririsan itu, gini ya, beririsan misalkan itu yang tampil. Seperti itu. Dan yang nggak beririsan nggak akan tampil. Misalkan jurusan, misalkan kita sekarang, terus ada tabel right table-nya departemen, ternyata departemennya kosong ya, nanti nggak tampil. Seperti itu. Harus ada isinya. Right table ini harus minimal ada satu record yang beririsan. Kalau nggak ada yang beririsan, maka nggak akan tampil. Nah, kalau full join ini atau kalau di MySQL ini adalah union, maka akan ditampilkan semua. Meskipun nggak beririsan, akan tetap ditampilkan. Seperti itu. Entah dia beririsan, entah dia tidak beririsan, akan tampil semua. Itu namanya full join atau union. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini harus kalian pahami ya. Kalau left join itu pasti tampil yang di tabel yang sebelah kiri semua. Kalau right join sebelah kanan semua. Kalau inner yang beririsan aja. Kalau full join semua tampil meskipun nggak beririsan atau beririsan seperti itu. Oke, nah sampai sini ada yang bingung nggak dari misalkan ada yang ngambil basis data dulu, ada yang bingung nggak tentang join? Nah, kita bahas satu-satu aja deh. Nanti kalau ada yang tanya langsung bilang aja ya. Nah, kita bahas yang inner join dulu. Jadi inner join ini jika data yang berhubungan tidak ditemukan di tabel yang digabungkan, maka data akan tidak ditampilkan. Seperti itu. Misalkan ada query ini. Dia ada dua tabel, employee sama department. Nah, di employee ini dia ada F-name, first name. Terus di departemen ini ada department name. Nah, cara join-nya itu select nama kolomnya apa yang mau ditampilkan, from-nya nama tabel pertama sebelah kiri ya, from-nya ini pasti sebelah kiri. Kalau inner join ya, kalau inner join anggapannya yang di from ini adalah left join. Pokoknya ini sebelah kiri. From setelah from ini ada left table. Inner join left kanan. Sorry, right table. Agak ngantuk ya. Habis datang dari kampus. Nah, from employee nggak pakai S boleh. Tapi lebih enaknya pakai alias. Jadi nama tabel itu bisa dialiaskan. Agar kita pada waktu select ataupun menjoinkan itu nggak perlu menuliskan nama tabelnya lagi. Maka dari itu kita pakai alias as ini.
Jadi misalkan ini nama tabelnya, nama kolomnya, ini nama tabelnya, ini nama kolomnya, seperti itu. Nah, terus di inner join-kan sama department, right table, SD kita singkat. Nah, kemudian, nah ini beririsannya, reference-nya itu ini. Reference-nya apa di kolom kiri dan kanan itu yang sama apa, yang reference, maksudnya yang berreferensi, ya gitu. Nah, ternyata ada di employee ini ada deno-nya. Terus di denim-nya ini ada di number. Seperti itu. Oh, kemungkinan primary key-nya, kemungkinan ini ya. Department itu ada primary key di number. Terus kemudian foreign key-nya ada deno ini. Sorry, kebalik. D ini department ya. Jadi oh betul-betul. Di number-nya ini primary key, E.dno-nya ini foreign key. Tapi nggak harus key ya. Kita cuma bisa menebak aja apakah itu memang primary key atau enggak dari namanya aja, seperti itu. Nah, biasanya number itu adalah primary key dan foreign key. Kemungkinan, tapi enggak selalu seperti itu. Nah, kemudian akan tampil, ini kondisi base case ya, kondisi yang semuanya isinya ada. Kiri dan kanan tabelnya saling berhubungan dan ada record-nya. Jadi menghasilkan data nama karyawan dan nama departemen. Gitu ya, ini ya. Nama karyawannya, first name-nya, dan nama departemen. Misalkan saya ya, Pak Miftah itu di informatika, seperti itu. Apabila data karyawannya belum memiliki departemen, di NO-nya 0, maka data tersebut tidak muncul sebagai hasil query. Seperti itu. Sebaliknya, apabila data departemen yang tidak memiliki karyawan, maka tetap tidak ditampilkan juga. Seperti itu. Jadi, kalau sekali reverse-nya itu tidak ada di tabel kiri atau kanan, ya, maka tidak akan tampil. Misalkan ada nama Miftah terus departemennya kosong. Nah, maka record Miftah ini nggak akan tampil. Meskipun di left table-nya employee nama saya Miftah, departemennya kosong, maka saya Miftah nggak tampil. Begitu juga sebaliknya. Seperti itu. Jika ada departemen informatika, terus ada employee misalkan Miftah, employee-nya kosong, maka nggak akan tampil sebagai record. Seperti itu. Itu inner join-nya. Harus saling beririsan. Harus saling beririsan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau left join beda lagi. Semua data yang ada di tabel paling kiri pasti akan ditampilkan. Seperti itu. Setelah perintah select ya. Jadi misalkan select e.fname first name itu ada di tabel employee. Dan d.dname itu adalah tabel dari department. Kita joinkan menggunakan left join. Tadi inner join, ingat ya ada spasinya ya. Tapi kadang-kadang di selain MySQL itu ada beberapa join yang gabung. Seperti itu. Nah, khusus yang MySQL ini ada spasinya. Jadi, from employee, ini left. Pokoknya setelah from itu pasti left. Setelah from pasti left. Employee, left join department. Where relation-nya sama, e.dno sama dengan d.dnumber. Itu. Nah, akan tampil kalau nggak ada where ya, akan tampil semua record yang ada di left table, meskipun di right table-nya nggak ada isinya. Seperti itu. Ini ya, menghasilkan data semua nama karyawan dan nama departemen. Pasti karena kolomnya hanya 2 ini. Kalau kalian bintang ini, maka akan tampil semua kolom dari kiri dan kanan. Oke ya, kalau kalian sebentar teks, nah ini, kalau misalkan kalian
select bintang ini, maka dia akan tampil semua kolom di left dan right. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Gitu. Terus, jika ada datanya ya, apabila ada karyawan yang belum memiliki departemen, jadi satu employee itu punya satu departemen. Tapi satu departemen itu bisa dimiliki oleh banyak karyawan, gitu kan? 1N kan namanya kan, one to many, gitu, atau many to one, seperti itu. Terus apabila data karyawannya belum memiliki departemen, maka data karyawan tetap tampil sebagai hasil query. Gitu ya. Jadi di employee itu ada foreign key yang namanya ini e.dno. Ini dibalik ya. Tadi DE sekarang ed. Nah, misalkan di employee ada DNO. Meskipun DNO-nya ini 0, nih ya. Meskipun di tabel employee itu DNO-nya 0, kita praktekkan saja sih. Biar gampang ya. Nah, misalkan di sini ada employee, terus di sini ada apa ya, misalkan NPK ya, NPK, terus ada Fname, terus di sini ada DNO, gitu ya. Terus di sini ada, nah, departemen. Oke, terus di sini ada di number, terus ada lagi di sini di name. Nah, misalkan kalau ininya 0, itu ya, maka tetap tampil karena employees ini berada di kiri, left join, dan kita pakai left join, maka semua employee akan tampil. Loh, kok jadinya jelek? Ya, jelek jadinya. Bentar. Nah, kayak gini intinya lah. Jadi, kalau misalkan DNO-nya ini 0, maka dia akan tampil semua tabel employees ini. Seperti itu. Nah, nanti efeknya adalah di name-nya ini itu 0. Misalkan nama saya Mif, Ahmad first name-nya ya, Ahmad, di name-nya 0. Kayak gitu. Tapi tetap ada record-nya. Seperti itu. Nah, tetapi jika ada departemen yang tidak memiliki karyawan, maka data tersebut tidak muncul sebagai hasil query. Oke ya. Contohnya Pak, contohnya itu ini saya nggak bisa ya, nggak apa-apa ya. Ini agak error ya. Ini memang nggak bisa kayak gini tah sih. Oh bisa, harus pakai spasi ternyata. Nah, tapi jika departemennya tidak memiliki karyawan, maka data tersebut tidak muncul sebagai hasil query. Nah, misalkan di sini ada nama Ahmad gitu ya, employees. Di sini ada Ahmad, terus ada Miftah. Terus di sini dia 1, 2, gini ya. Umpama, ini seumpama ya. Terus kemudian ada department. Di sini ID-nya 1 itu IT, terus 2 jangan informatika aja. TI gitu aja ya. Terus ini ada TM. Misalkan. Nah, di sini nomor 3 itu ada TE, teknik elektro. Itu ya. Nah, enggak rapi ya. Apa. Nah, nih.
Nah, kita select pakai ini ya. Left from employees left join department. Nah, yang akan tampil itu adalah Ahmad, Miftah, Ahmad dengan departemen TI, Miftah dengan departemen teknik mesin misalkan. Nah, teknik elektronya ini nggak akan tampil karena nggak ada relasinya, karena nggak ada referensinya. Seperti itu. Nah, kalau ini dihapus, semua dihapus, ini ya, tetap akan tampil employees-nya. Tetap akan, tetapi nanti tampilnya dia Ahmad, ini ya, sesuai ini ya, Ahmad, nul nanti. Ini, Miftah nul. Seperti itu nanti tampilnya. Nah, seperti ini nanti. Oke. Begitu. Ini kalau left join. Kalau right join, sebaliknya. Jadi tabel yang paling kanan itu pasti tampil. Kita tinggal ngerubah di sini dari left join menjadi right. Oke, kebalikannya dari left. Jadi semua data yang di paling kanan right table ya, right table tabel paling kanan akan ditampilkan. Seperti ini. Oh, nggak tampil ya. Ternyata ada satu slide yang hilang. Nah, seperti ini ya. Misalkan datanya seperti ini. Saya kopikan aja ya sebentar. Ternyata ada yang hilang di sini. Saya tambahin ya. Soalnya di sini nggak ada penjelasannya, nggak enak nanti kalau misalkan kalian baca PowerPoint nanti ini apa ya maksudnya. Nah, maksudnya data semua nama karyawan dan nama departemen. Apabila data karyawan yang belum memiliki departemen, maka data karyawan tidak tampil gitu ya. Nah, ini aja deh biar tidak bingung ya. Apabila data departemen nah gini. Gitu. Jadi kalau misalkan tetap tampil semua nama karyawan dan nama departemen asalkan ada referensinya. Oke. Nah, apabila data karyawan yang belum memiliki departemen, maka data karyawan tidak akan tampil. Data karyawannya ya. Nah, data karyawan tidak akan tampil karena ini right join. Jadi yang akan tampil semua data yang sebelah kanan. Tetapi jika ada departemen yang tidak memiliki karyawan, ya, maka data tersebut tetap muncul. Seperti itu. Misalkan kayak tadi itu ada teknik informatika dan teknik mesin. Tadi ada TI dan TM ya. Nah, ternyata TI, TM, dan TE. Ternyata TE ini tidak ada di left table, jadi tidak ada yang ngambil. Jadi mahasiswanya kosong, sepi ya gitu ya. Nah, di hasil tabelnya tetap akan tampil jurusan TM. Tetap tampil jurusan TM. Kayak gitu. Meskipun nggak ada mahasiswanya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang union. Kalau union ini karena
MySQL tidak support full join ya. Maka kita pakai union. Nah, union ini adalah menggabungkan data dari beberapa tabel sekaligus. Meskipun dia tidak berhubungan, ya, meskipun dia tidak berhubungan, akan tetapi yang ditampilkan itu tipe datanya sama, maka akan tetap tampil. Tipe datanya sama, nggak hanya tipe data sih, jadi nama kolomnya sama, ya, tampil. Gitu. Tabel-tabel yang digabungkan harus memiliki jumlah kolom yang sama. Jumlah kolom yang sama dan nama kolom yang sama. Oke. Nah, seperti ini. Select vname, first name from employee. Harusnya sih ini sama ya, biar enak Rani kelihatannya. Terus kemudian union select the name from department. Select pname from project, seperti itu. Jadi ini sama-sama nama kayak gitu. Tapi lebih enaknya ini kita ganti kayak gini ya, lebih enaknya. As name. Nama kolom juga bisa dialias ya, ingat ya. Nah, ini akan lebih general kayak gini. Kayak tadi, kalau kayak tadi mungkin nggak pakai alias, itu ada beberapa yang SQL yang nggak support. Jadi kita pakai alias seperti ini. Biar enak. Gitu. Jadi meskipun data di employee-nya nggak ada, kosong, akan tetapi di tabel departemennya ada isinya, maka tampil. Kayak menggabungkan gitu loh, 3 tabel sekaligus di dalam satu record. Nanti tapi recordnya bisa saja banyak, meskipun ini 3, nanti hasilnya 9 data. Seperti itu. Meskipun di employee ada, departemennya kosong, project-nya ada isinya, maka tetap nanti tampilnya 6 record. 303. 3 record, 03. Berarti hasilnya 6 record. Seperti itu. Nah, dari sini, dari yang pelajaran join ini, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita ke exercise? Seperti itu. Bentar ya. Yang union itu tidak harus berhubungan sih. Seperti itu. Tidak harus berhubungan ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Jadi yang kemarin saya coba praktekkan sebenarnya, saya pakai workbench dulu ya. Intinya union itu cuma gabungin string sih dengan nama tabel yang sama. Misalkan kemarin ya pakai Office ya. Misalkan select all from employees gini ya. Nah, misalkan ada first name nih. First name. Terus sana saya union, ada yang ngecat oh enggak? Union. Ada enggak ya di sini ya? Bentar. Saya lupa kemarin ini tuh. Nah sama depname ya. Meskipun nggak ada hubungannya, union select depname from department. Nah, dia akan menggabungkan string, gitu. Intinya dia akan menggabungkan string. Nah, cuman memang kalau nama kolomnya nanti berubah menjadi first name. Isinya ya first name di employees dan nama departemen. Loh, gabungan jadi satu. Nah, maka dari itu lebih baik kalian alias gini aja biar sama. Kayak gitu. Biar programmer selanjutnya setelah kalian itu tahu. Ini besar kecil nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi lebih enak yang besar. Biar general. Jadi programmer itu kan memang ada beberapa tipikal yang harus terstruktur.
harus sama. Seperti itu kan. Biasanya sih di Gojek itu, kan saya kan pernah lihat codingnya Gojek juga. Karena teman saya ada di programmer Gojek itu, pokoknya harus terstruktur dan kalau semua besar ya besar. Tapi tetap nama kolomnya kecil ya. Nama kolom ininya kecil ya. Dan misalkan select from union ini harus besar. Terus misalkan nama, kalau di Gojek itu nama pakai nama misalkan department name. Nah itu kayak gini. Nggak boleh ada gini. Tapi setiap divisi di Gojek itu mungkin beda-beda ya. Dan nggak hanya di Gojek, misalkan di Tokopedia pun menerapkan standar yang sama. Misalkan kalau ada spasi ya kayak gini, atau kayak gini juga boleh. Dan seterusnya harus pakai kayak gitu. Nggak mungkin ada misalkan first name-nya pakai underscore, tiba-tiba departemennya pakai kayak gini. Itu pasti dimarahin kayak seniornya. Seperti itu. Yang penting jangan dibentak gitu aja ya. Kayak yang viral itu ya. Oke, terus kayak gini. Lebih baiknya kita kasih alias. Apa Aryo? Nah, kayak gini. Meskipun dia nggak bereferensi, dia tetap tampil. Oke, terus saya praktekkan lagi ya. Di sini misalkan ada employees. Oh, jangan deh itu sebagai exercise ya. Jadi di sini ada exercise. Ini saya taruh di sini, di ULS saja ya. Di Discord aja ya, karena memang ULS-nya nggak tahu kenapa itu sering nggak bisa. Kalau misalkan IndiHome itu kadang-kadang nggak connect, nggak bisa connect di situnya, saya juga nggak tahu kenapa. Itu yang materinya, terus, nah ini ada tugas harus selesai hari ini ya, cuma 5 query aja. Terus sama seperti tugas sebelumnya ya, memakai office.sql-nya itu. Kalau ada yang nggak masuk kemarin, itu silakan download di ULS ya. Ada. Terus, kemudian ini, tampilkan seluruh karyawan yang berada di Departemen Accounting. Terus yang kedua, tampilkan semua karyawan laki-laki berumur 25 tahun ke atas yang pernah berada di Departemen IT. Gitu. Nah, nanti saya bahas yang umur ini ya, biar kalian nggak salah. Gitu. Terus kemudian yang nomor 3, tampilkan semua karyawan perempuan berumur 27 tahun ke atas yang pernah berada di Departemen Human Resource. Terus yang nomor 4, tampilkan daftar karyawan yang pernah pindah dari departemen sebelumnya. Nah, jadi yang kemarin itu di sini itu dia bisa pindah di employee ini ya. Itu misalkan saya Ahmad itu dulunya itu berada di departemen IT, Depno-nya 1. Terus kemudian tiba-tiba sama ini 4 dulu deh, 4 ya, karena from date-nya to date-nya tanggal ini 2013. Misalkan bos saya itu, kamu kok kurang mulus ya kerjanya ya, ya udah saya pindah ya. Atau misalkan, kamu kok terlalu overpower ya, kok kamu one man show ya, kok kamu selalu ngerjain pekerjaan teman terus ya, jadi temanmu nggak bisa kerja misalnya, ya udah kamu saya pindah ke departemen accounting. Bisa aja. Atau misalkan di Ubaya kan mahasiswa misalkan hukum, pengen pindah di teknik informatika misalkan. Misalkan bisa ya, kalau misalkan bisa nanti, nah di sini ada darinya kapan, sampainya kapan, terus kemudian mulai kerjanya di Departemen Informatika ini tanggal segini, sampai tanggal segini. Kayak gitu. Oke, nah itu yang exercise ini, tampilkan daftar karya yang pernah pindah ya. Kalau nggak pernah pindah, jangan ditampilkan. Terus kemudian tampilkan jumlah karyawan di setiap departemen. Jadi misalkan di departemen informatika, ini ya, departemen
IT itu berapa orang sih yang ada di departemen IT? Terus berapa orang sih ada yang di departemen accounting? Nah, kayak gitu. Tugasnya ini 3 sampai selesai. Nah, terus saya mau bahas sedikit yang kemarin yang tentang query ya. Jadi tentang query umur. Nah, banyak yang kurang betul sih kalau menurut saya. Jadi kemarin itu sebentar ya, mana ya? Nih ya, bentar. Nah, kemarin itu kan ada beberapa orang yang query-nya kayak gini, select, saya first name ini, select first name, last name, terus ada di year gini. Kemarin itu ada kayak gini, nggak bisa autocomplete ya. Nih, mana ya, year now. Kemarin teman-teman itu bahasnya kayak gini kayaknya. Ada yang kayak gini sih, ada yang kayak gini. Nah, S umur misalkan. Nah, ada yang kayak gini. Ini sebenarnya kurang betul sih. Kenapa? Karena lah misalkan saya lahir di Desember 96. Terus hari ini itu Januari 1997. Masa umurnya 1 tahun, padahal cuma umurnya 1 bulan. Nah, itu yang definisi kurang betul sih ya. Meskipun ganti tahun ya, kalau misalkan kalian iseng-iseng Happy New Year, selamat 1 tahun, hari 1 tahun, padahal kalian jadiannya mungkin 30 Desember, sekarang 1 Januari, terus kalian merayakan dengan doi selamat 1 tahun. Nah, itu juga kurang betul sebenarnya. Nah, gimana pembetulannya? Jadi, nah, ini saya di komen ini bisa nggak ya? Oh ya, gini. Nah, jadi pakai deaddiff. Kemarin kan kalau nggak salah di PowerPoint kan ada deaddiff gini. Deaddiff, kita deaddiff now ya, di main birth date. Nggak ada atau complete-nya. Nah, kayak gini. S misalkan age gitu ya. Oh, deaddiff-nya ini. Nah, nggak bisa ya. Nah, ini kan error. Nah, jadi kalian itu bisa deaddiff now min. Nah, jadi bisa pakai deaddiff kayak gini harusnya. Jadi dia lebih terstruktur. Jadi kita tahu bahwa secara exactly itu berapa. Bentar, saya kok lupa ya. Deaddiff MySQL get age gitu ya. Kalian boleh nyari di internet loh ya kayak gini. Saya nggak ngelarang. Akan tetapi memang harus dikerjain sendiri seperti itu. Atau kebalik ya. Bentar ya. Nggak bisa. Deaddiff BIRTH. BIRTH. Tuh, tadi kok nggak bisa ya? Now BIRTH date. Oh, ini bisa. Nggak tahu tadi kok nggak bisa ya? SH. Nah, ini itu hasil deaddiff ini adalah hasil hari. Nah, kalau kita ngambil umurnya, itu tinggal dibagi 365. Selesai, ketemu. Gini. Ini misalkan umurnya 28 tahun, bulannya 0, 02, tanggalnya 74 gitu. Nah, lebih gampangnya kita
floor-kan aja kayak gitu. Kita floor. Kita floor itu berarti kayak kalian mengkonvertkan ke integer. Floor kayak gini, lebih enak tampilannya. Seperti itu. Loh, tampil sekarang. 28, 25. Seperti itu. Jadi kalau floor, silakan kalian cari bedanya floor dan yang konverter yang lainnya itu. Jadi kalau misalkan 28,3 itu dianggap 28. Kalau 28,7 dianggap 29. Kayak gitu umurnya. Seperti ini ya. Jadi enaknya itu divinu itu. Nah, kita bisa tahu, lah silakan kalian cari. Ini misalkan 28,0274 ini apa sih sebenarnya seperti itu. Gitu sih, ini menambahkan hari ya sebenarnya ya. Itu tuh harinya. 0274 ini adalah harinya. Seperti itu. Sebenarnya itu kan gini kan. Sebenarnya kan gini kalau nggak dibagi hari. Jadi satu hari ini melambangkan berapa hari sih seperti itu. Berapa hari di dalam hitungannya berapa jam kalau nggak salah. Saya juga lupa ini definisi apa. Nah, kalian bisa juga cari di internet sebenarnya cara-cara seperti ini. Seperti itu sih. Di sini banyak banget. Nah, kayak gini ya, div kayak gini. Kayak gitu sih kalau saya. Jadi silakan kalian Google asalkan ngerjain sendiri, jangan minta tolong temen kayak gitu. Minta tolong temen nggak apa-apa, tapi jangan di copy paste kayak gitu. Oke, kayak gini. Nah, bisa saja hubungannya sama years, month, days kayak gitu. Tapi kita nggak terlalu musingin ya. Jadi kalau kemarin yang disingkat year juga saya anggap betul nggak apa-apa, tapi lebih enaknya kayak gini. Kita floor-kan aja kayak gitu. Misalkan ada 28,5 H itu kita anggap 29 kayak gitu. Gitu sih dari saya. Nah, kayak gini. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan pakai query ini ya. Pakai query ini untuk ngerjain yang exercise yang nomor 2 dan 3 kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, silakan dikerjain ya. Dan kalau sudah, silakan kumpulkan di ULS. Saya bikinkan dulu. Kumpulkannya jam berapa? Sampai kuliah ini berakhir. Jadi setengah 11. Oh, dari ini selesai? Iya, tapi jangan di-exit dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang tanya, silakan kayak gitu. Oh, oke. Oke, silakan ini soalnya nomor sampai 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Loh, kayak gini ULS saya nggak bisa dibuka ya. Iya, betul. Pakai yang tadi ya. Nomor 2 dan 3. Tapi ada tambahannya ya. Kayak gitu. Itu cuman mendukung age-nya aja, umur. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung tentang age pakai yang itu tadi, kalau misalkan pengen eksperimen ya silakan eksperimen ya. Jadi kalau misalkan ulang tahunnya di Desember,
terus diganti Desember 2000 berapa sekarang? 2019, akhirnya kalian Desember 2018, terus sekarang September 2020. Itu hasilnya berapa? Lahirnya Desember, terus hari ini September, kayak gitu. Bisa nanti hasilnya pasti 0 kok. Oke, silakan dikerjakan. Saya bikin di ULS-nya dulu nih. Oh, bisa. Mau tanya? Ya, gimana? Hanya untuk accounting aja ya, Pak? Betul, Yang nomor 1 ya? nomor 1. Ya. Coding aja. Oh iya, baik Pak. Pak, mau tanya, apa slide-nya di-share di Discord ya, Pak? Ya, sudah. Sudah saya share di Discord. Di ULS juga sudah ada. Adakah di Discord ada ya? Chattingnya sudah kok, barusan. Pak, permisi Pak. Ini yang pakai tabel kemarin, Pak. Yang pertemuan Iya. kemarin. Betul, pakai yang kemarin. Tak kira beda, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau memang datanya nggak ada ya nggak usah ditampilin ya.
gitu. Kalau misalkan memang left join-nya kosong atau gimana. Tapi kayaknya ada hasilnya semua kok record. Iya sama ya, jadi SQL-nya nggak ada perubahan kayak kemarin. Kalau yang bagi yang week 6A-nya nggak masuk, silakan download di ulsoffice.sql. Mas, Pak, saya mau tanya. Ini yang ranking-nya tuh di departemen kan harusnya? Halo ya gimana nggak kedengeran, sorry. Ini ranking-nya di departemen kan? Ini data yang Ini beda ya sama yang di PowerPoint ya? Ya, beda ya. Jadi ini yang di Office. Jadi departemennya itu ada tabel baru ya, departemen employee ya. Begitu. Jadi di sini ada 3 tabel, departemen, employee, sama debt employee. Ini beda dengan PowerPoint ya, yang contoh kayak gitu. Nah, departemen employee ini itu hasil many to many, seperti itu. Itu ya. Jadi yang di PowerPoint itu beda. Yang contoh-contoh yang example itu beda dengan query yang office.sql kayak gitu. Oke, ini Office ini yang kemarin kayak gitu. Nah, jadi silakan dikerjakan ya. Itu. Soalnya kalau sama ya nanti sama dong seperti itu. Nah, itu gimana kalau misalkan ada 3 tabel kayak gitu ya. Left join itu bisa 3 tabel, 4 tabel, nggak hanya 2 tabel ya, tapi 3 tabel, 4 tabel, 5 tabel bisa. Dan bisa campur-campur, bisa left join, digabung dengan right join, bisa seperti itu. Soalnya nanti UTS-nya itu mungkin kalian harus left join 5 tabel atau 7 tabel kayak gitu. Nah, kita belajar yang 3 tabel dulu. Kalau ada yang tanya silakan ya kalau masih bingung ya. Jadi nggak saya tinggal kok saya di sini. Ya kalian harus left join nggak hanya departemen tapi ada DEPT EMP. Gitu.
Nanti saya YouTube aja ya. Sekalian yang week 6A kemarin sama sekarang. YouTube ya. Format tugasnya week 6B LRP TULS. Saya upload sekarang aja deh yang kemarin ya, sebentar. Create upload video. Tanpa mencari, jadi kita ngedrop, edit dulu. Biru. Sebentar. Pak, permisi Pak, bisa tanya masalah kemarin nggak Pak? Boleh. Gimana? Saya kirim private chat ya Pak. Oh iya. Nah, dari situ ada yang salah nggak Pak? Kelihatannya ada yang salah sih Pak, cuma saya bingung yang salah yang mana. Ini mau ngapain query-mu? Intinya kan query saya kan pertama mau nyatuin ID-nya ID number-nya di employee sama ID number-nya di DEP itu bukan di mana ya? Oh iya Pak, di DEPM. Nah, kemudian yang ID departemennya DEPM saya mau gabungkan sama departemen Pak. Oh iya. Terus query-mu error ya. Iya Pak. Nah.
Nggak bisa di-compile ya, atau gimana? Ya nggak bisa, Pak. Oh, Intinya sebentar. Saya semuanya lihat. nunjukin dari awal sampai akhir, Pak, salahnya. Apa mungkin saya salah untuk yang apa namanya? Masangin query-nya, Pak, mungkin, Pak. Apa gimana? Iya, kamu itu eh, on-nya kok 2 kali? Oh, on-nya 1 kali aja, Pak ya. Tapi cara Iya. nyambunginnya gimana, Pak? Misalnya nggak on-nya 2 Nah, kali, Pak. cara nyambungnya itu left join bla 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 on. Terus left join lagi. Atau misalkan inner join tabel 1 on ya. Terus bawahnya inner join lagi. Oh gitu. Mm-mm. Oh, saya kira on-nya cuma paham Iya, Pak. kayak Ya, gitu terima ya. kasih, Pak. Sip. Maaf, Pak. Enggak, Pak. Santai ya. Oke. Nah, mending gitu ya, mending tanya ya. Jadi kalau gabungin 3 tabel itu misalkan satu tabel yang pertama from A inner join B on AID sama dengan BID misalkan. Terus bawahnya lagi inner join CID sama dengan BID misalkan kayak gitu. Nyambung. Oke, boleh Rifki. Di private aja ya kalau misalkan. Di private query-mu. Nah. Pak, saya mau tanya yang tadi soal div. Siap, bentar ya. Saya mau jawab yang Rifki dulu. Iya. Oke, 1 menit. Eh, ya, terus kenapa Rifki? Error ya? Nggak bisa kepanggil, Pak. Nah, itu kayaknya jadi besar kecil itu ngaruh. Jadi dianggapnya sama. Jadi kalau alias itu besar kecil dianggap sama. Jadi kalau misalkan query itu ada D kecil sama D besar, D besarnya ganti aja F kayak gitu. Atau E. Dapat dulu.
Oh iya, Pak. Sip. Bisa ya? Iya, berhasil. Ya, makasih, Pak. Iya, Nathanael gimana? Gimana? Saya mau tanya deadlift tadi itu, Pak. Heeh. Jadi tadi gimana ya? Deadlift ya. Ini saya tulis di chat ya. Itu ditulis float dulu ya? Float. Floor. Oh, floor ya. Floor, deadlift. Ini saya kopikan aja ya. Di sini ya. Nah, itu. Oh iya, Pak. Kamu coba dulu. Sudah saya coba. Terus? Saya mau tanya, Pak, yang where itu bisa dipakai 2 kali tah atau Bisa iya, 2 pakai kali. N ya? Pakai N ya, aku lupa. Where app name 25 tahun ke atas dan yang pernah. Ingat ya, where itu nggak bisa alias. Jadi misalkan ini floor ini kamu alias umur, terus misalkan kamu where umur gitu nggak bisa. Harus ditulis lagi. Cara aku tampilkan datanya kemarin gimana ya? Where bla bla bla. Oh ya. Pak, mohon maaf Pak, tanya lagi Pak. Silakan. Nggak apa, saya suka. Tadi yang on yang pertama kan yang dipakai Pak. Terus yang setelahnya kita manggil interjoin, misalnya Pak, interjoin lagi itu nambah nggak pakai on ya Pak berarti Pak? Kalau dari yang sebelumnya. Jadi misalkan ada tabel A, B, C ya. Terus Ya. tabel A sama tabel B berarti from A inner join B on A.id sama dengan B.id ya. Kemudian ada tabel C yang berkolerasi dengan tabel B. Kemudian inner join di bawahnya langsung inner join B on B. Inner join C on C.id sama dengan B.id. Kayak gitu. Oh, berarti udah benar sebelumnya. Walah, salah nangkep Pak tadi Pak. Maaf Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nggak apa. Mending tanya sekarang ya, daripada waktu UTS bingung ya. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Where-nya itu bisa dipakai 3 kali nggak sih? Pakai Where N. bla bla bla, iya N. N-nya 3 kali, N-nya 3 kali bisa nggak sih? 10 kali bisa, 100 kali bisa. Where N apa kayak gitu. Misalkan where first name-nya Miftah, N departemen name-nya accounting, N lagi bisa sampai unlimited. Itu ngaruh nggak sih besar kecilnya? Misalnya kalau aku gender lalu M besar atau M kecil tuh ngaruh nggak sih? Kalau where atau namanya nama kecil semua. Coba aja. Atau kalau misal kamu nggak tampil, coba di chat saya private ya. Saya coba lihat. Ada Pak. Kalau datanya nggak ada. Makanya ini. Ya sudah Pak, saya coba dulu. Tuh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu error, chat private query-mu, terus saya coba lihat. Nggak apa-apa. Kalau misalkan memang ada yang error. Gitu sih. Lebih enak langsung chat saya, query-mu, terus tak lihat,
Kalau misalkan ada yang error, silakan. Sudah saya cek, Pak. Itu memang datanya memang benar-benar nggak ada sih harusnya. Coba lihat ya. Hmm. Hmm. Saya sudah cek dulu, Pak. Tapi memang nggak ada. Oke, ya. Kalau nggak ada berarti oke berarti. Coba kopikan ya. Itu kok nggak bisa saya copy paste ya. Oh, ininya ya. Iya, di zoom aja, di chat to-nya yang saya. Coba saya Oh lihat. iya. Oh ini ya. Ya. Yang itu untuk itu memang nggak ada kan dari awal. Wah itu nggak tahu ya. Ayo coba. Karena di data aku nggak ada, Pak. Makanya saya bertanya. Ya oke, kalau nggak ada ya sudah, nggak usah dipaksa kayak gitu. Iya. Baik, Pak. Kalau tanya query error nggak apa-apa, kalau tanya hasilnya nah itu. Tapi harusnya sih ya itu. Kalau misalkan emang yakin betul ya betul. Itu sih. Oke, Pak. Lanjutkan. Makasih, Pak. Betul kayaknya kok. Good ya, kalau misalkan emang datanya nggak ada yang memang nggak usah dipaksa. Atau mungkin memang datanya nggak ada kayak gitu. Itu sih. Kadang-kadang memang soal itu ada jebakannya kayak gitu. Pak, saya ingin tanya, Pak. Silakan. Tapi saya kirim lewat chat personal, Pak ya. Nggak apa-apa. Boleh. Oh ya, Pak, sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Sudah saya kirim, Pak. Nggak mau keluar dia, Pak. Error. Nah itu kamu lihat yang saya kirim di Discord, saya kirim di Zoom itu apakah sama dengan yang punyamu ini? Mungkin di Zoom. Yang floor itu, yang di div. Oh, sebentar, Pak. Oh, ada di chat. Ya, ada di chat. Oh, Coba dulu ya. Temu. Sebentar. Ya, kamu copy paste saja. Nanti tahu kok bedanya di mana. Hah? Oh, hehehe.
Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Error. Nyari jumlah bener error nggak, Pak? Error nggak, Pak? Maksudnya bener nggak, Pak? Saya error soalnya. Itu nggak ada pemisahnya, dep name-nya. Maksudnya? Ada yang kurang itu. Kan kalau kamu mau select itu pemisahnya apa? Select 2 kolom. Kalau misalkan select first name, terus department name, itu pemisahnya apa? Oh. Iya. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Udah. Saya. Iya. Nah, itu dibetulin dulu. Yang penting udah error. Yang errornya udah nggak ada. Oh, maaf Pak, saya masih error Pak yang Oke, nah yang pertama itu kan kamu kan departemen yang inner join-nya itu kan nggak nyambung antara depno-nya sama EMP-no. maksudnya nggak nyambung. Kan harusnya kan kalau reference itu kan number, EMP number ya dengan EMP number, departemen number ya dengan depno. Itu kan depno sama EMP-no itu kan nggak nyambung. Jadi kamu harus join lagi ke tabelnya yang ketiga, yaitu dep EMP itu. Kok saya jadi bingung. Pak, tanya query, Pak. Jadi sebentar ya. Jadi Oke, Pak. Reginald itu kan left join itu nggak hanya 2 tabel, bisa aja 3 tabel, 4 tabel, 5 tabel. Seperti itu. Jadi misalkan kalau nyari departemen ya dicari yang depno-nya sama di tabel yang lainnya. Seperti itu. Depno dan EMP-no itu kan nggak nyambung. Gitu. Oh, saya kayak ngerti. Ya, Saya coba dulu Pak ya. Ya, kan ada 1 tabel lagi yang namanya Departemen EMP itu, di EPT EMP. Coba kamu joinkan di itu dulu. Enggak, Pak, bentar. Coba. Adi gimana, Adi? Itu kok di yang terakhir itu errornya di yang query terakhir itu, Pak. Coba kamu udah ngechat saya? Oh, sudah. Apa? Ya? Udah ngechat saya ya? Ya. Oh, sebentar ya. Ini ada yang tanya lagi nih. Sebentar ya. Saya balas yang Cristiano Ronaldo dulu. Banyak banget chatnya yang ngechat saya. Bentar. 1 Cristiano Ronaldo yang 25 tahun nggak tampil. Laki-laki yang berumur 25 tahun itu, Pak. Ini query-nya Ya memang kalau nggak ada ya jangan dipaksa ada ya. Nah itu. Oke. Ya, Pak. Kamu coba dulu cari kalau misalkan memang hasilnya nggak ada, kamu cari secara logika aja. Oh ternyata nggak ada ya berarti benar itu jawabannya nggak ada. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Sip. Itu ya. Oh nggak bisa, where kayak gitu nggak bisa. Hati. Jadi kalau where itu misalkan where gender sama dengan n langsung nggak pakai where. Kalau menggabungkan condition itu where kolom 1 n pakai n ya. Jangan nulis where lagi. Oh iya. Ya, coba. saya coba, Pak. Ya. Pak, saya masih ingin tanya, Pak. Silahkan. Saya kirim ke Discord ya. Ya. Ingat ya, kalau jawabannya emang nggak ada, ya itu berarti jawabannya nggak ada. Kayak gitu. Soalnya ada memang di PowerPoint yang jawabannya nggak ada. Kayak gitu. 0. Bukan error ya, tapi 0. Gitu. Sudah saya kirim, Pak. Tapi saya nggak yakin itu benar apa.
Bentar. Oh ini ya. Oke. Tapi jangan kayak gitu. Jadi inner join itu ya kalau 3 itu dia jadi inner misalkan ada 3 tabel nih A, B, C, Reginald. Terus Iya, Pak. kemudian tabel A sama tabel B. Itu jadi from A inner join B on A.id B.id. Terus bawahnya lagi ada inner join C on C.id sama dengan B.id. Kayak gitu. Oh, berarti on-nya 2, Pak ya? Inner join-nya 2 dan on-nya 2. Oh. Tapi kalau yang gini udah bisa, berarti tetap nggak boleh atau gimana, Pak? Tetap masih salah ini. Iya. Kayak gitu. Nggak enak aja, nggak standar gitu. Coba saya coba lagi deh, Pak. Makasih, Pak. Dan itu umurnya 25 ke atas ya. Bukan 25 tahun ke bawah. Ya, gimana, Johan? Banyak lagi, Pak. Ini kok aneh ya, Pak, sintaks saya, Pak. Saya udah ganti cuma di select-nya aja. Tapi kok errornya tuh yang di from-nya ya, Pak, sama inner join-nya ya, Pak. Coba query-mu. Sebentar. Ini query yang saya ganti cuma untuk select-nya aja, ketambahan ini. Sama yang tadi itu begini. Gua kopikan semua ya. Kopikan semua aja. Ya, Pak. Itu yang di bawahnya tuh udah bisa, Pak. Udah keluar bahkan. Itu yang nomor 1. Nah, saya tuh cuma ganti yang atasnya aja, Pak. Tapi kok nggak keluar, Pak, hasilnya. Dan Coba errornya itu full. Udah, Pak. Ya. Mana? Ini, select ini. Iya. Itu terus diapain? Nah, saya itu ganti yang d.depname itu ganti yang di atasnya itu, Pak. Yang floor.div itu. Oh, terus nggak tahu. Padahal kan tetap ngambilnya kan di itu employee, tapi kok error, Pak? Sebentar. Oh, ya. Bentar ya. Mana kamu? Nah, itu. Masih ada yang kurang, masih ada satu yang kurang, penutupmu kurang. Oh. Tapi kok tadi bisa ya? Ya udah, Pak, makasih, Pak. Yuk, Pak, tanya lagi, Pak. Ini udah saya rubah, terus ini masih nggak muncul, Pak. Kena yang terakhir juga masih ada. Oh, dannya nggak kayak gitu ya. AND. Nggak bisa simbol. Cobaan. ANDN. Bahasa Inggris. Kayaknya tapi kalau yang H-nya saya hapus itu. Nah, iya. Ingat ya. Jadi where itu nggak bisa alias. Jadi kamu harus kopikan yang atas itu ke where. Jadi floor-nya di copy ke where. Oke. Coba dulu. Yang pertama N-nya kamu ganti dengan AND, terus kamu kopikan. Kayak gitu. Yang nomor 4, Pak. Itu logikanya gimana ya tadi? Yang nomor 4 itu jadi bisa Adi. Sebentar, Adi Fariko dulu. Pasti bisa kok. Kalau bisa chat ya Adi. Terus kalau nggak bisa juga chat lagi. Nah, kalau yang nomor 4 logikanya pokoknya kalau misalkan saya Miftah itu asalnya di Fakultas Hukum. Kemudian saya oleh rektor itu dipindah jadi dosen ekonomi.
Nah, berarti kan saya kan pernah pindah dari hukum ke ekonomi. Nah, itu. Terus logikanya berarti di tabel departemen name, nama saya itu ada 2 kali. IMP no saya ada 2 kali. Misalkan IMP no saya ID-nya 1. Nah, di situ ID 1 itu ada isinya 2 record. Gitu. Pokoknya silakan cari nama saya lebih dari 1, kayak gitu. Lebih dari 1 departemen. Adivariku udah bisa? Belum, Pak. Ini udah saya copy yang seperti yang di atasnya itu, tapi tetap di bawahnya nggak muncul. Cuma muncul grid tabel atasnya aja. Nama kolomnya tampil ya? Ya. Ya itu berarti nggak error, itu berarti emang nggak ada jawabannya. Gitu. Oke. Pak, saya tanya lagi Pak, yang terkait nomor sebelumnya Pak. Ini udah keluar hasilnya Pak. Hasilnya emang 1 Pak, tapi keluarnya 2 kali Pak. Gimana Pak? Hasilnya emang 1, tapi keluarnya 2 kali Pak. Dan saya ngecek iya bener sama semua hasilnya. Itu yang nomor 2 sih Pak. Terus itu kan kamu namanya pengen yang soalnya nomor berapa? Kenapa Pak? Kamu pengen yang soal nomor berapa? Iya Pak, ini saya kerjakannya nomor 2 Pak. Saya kerjakan nomor 2, udah keluar hasilnya, tapi kok saya kan makanya kan first name sama last name-nya juga Pak, sama umurnya juga keluarnya. Harusnya tuh kalau saya ngeliat tabel totalnya Pak, yang keluar tuh cuma 1 aja Pak, Ahmad Miftah. Tapi kok ini keluarnya 2 kali Pak, Ahmad Miftah, bawahnya lagi Ahmad Miftah. Gitu Pak. Nah, kalau emang ada 2, karena mungkin memang dia pernah pindah ya kayak gitu. Oh gitu mungkin. Nah, oh iya Pak. Jadi harus kamu apain? Jadi nilai kembar dijadiin 1 itu kamu apain? Bisa nggak? Yang bisa pertama pakai group by. Kayak gitu. Kamu pernah dengar group by nggak? Pernah Pak. Hah? Pernah, itu. Pak. Pernah dengar. Ya itu. Kamu group by berdasarkan ID-nya ya. Ya Pak. Jadi kalau misalkan ini beda dengan kasusnya Joan ya. Jadi kalau misalkan di kalian query terus cuman muncul nama kolomnya, berarti itu nggak error. Cuman memang hasilnya nggak ada. Yang error itu biasanya nama kolomnya nggak tampil, value-nya juga nggak tampil, itu error. Kalau tampil nama kolomnya itu berarti nggak error. Ya memang nggak ada. Di umur 25 tahun itu ya emang nggak ada orangnya. Pak, ini ngumpulinnya udah lebih dari 3 menit, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Oke ya, sebentar. Kita kuliah itu sampai jam berapa ya? 10:30 ya? Tuh, kok nggak bisa buka ULS lagi? 10.40 nggak sih, Pak? Setahu saya. Ya udah, saya undur jadi jam 11. Bagi yang telat, ya nilainya nggak full. Sampai jam 11 kayak gitu. Oke. Ada yang tanya lagi sebelum saya akhiri? Ya, silakan. Gimana, Pak? Yang logika nomor 4 tadi gimana ya? Jam 11 ya, Jeriel. Jadi, yang nomor 4 ya. Nah, jadi ada yang tahu kan nomor 4? Jadi silakan cari where yang nama saya itu lebih dari 2. Gitu. Yang ID saya itu lebih dari 2. Itu silakan kalian tampilin. Caranya gimana? Nah, itu kamu pikir gimana caranya menjumlahkan ID. Misalkan saya ternyata ID dengan ID EMP no-nya 1 itu hasilnya 2 record. Itu ya udah saya bocorin itu pakai count. Silakan cari nama saya yang lebih dari 2 gitu misalkan. Tuh, Jawis, silakan cari gimana caranya kayak gitu. Maaf Pak, saya ingin tanya Pak. Yui, mana? Saya masih bingung tadi Pak yang Bapak bilang on-nya ada 2. Jadi kayak terus Pak saya. Ya, jadi ini kopikan query yang terakhir.
Sebentar saya kirim ke Discord. Itu aja ya. Teksnya ya, jangan gambar ya. Bisa langsung saya perbaiki. Oh iya, bentar, Pak. Nah, itu nomor 4 itu mungkin saya bahas minggu depan aja. Nggak saya kasih tahu sekarang. Kalau misalkan ada yang nggak bisa. Kalau ada yang bisa ya mantap. Sudah, Pak. Saya kirim. Nah, itu kamu keliru. DE-nya kok 2 kali. Padahal DE... Nah, itu kok ada DE. Harusnya itu inner join ya di departemen EMP-nya itu loh. Yang pertama, nah harusnya itu kan inner join departemen employee-nya dulu di atas. Ya, di PTMP kamu pindah inner join-nya di atas, terus on de.impno sama dengan e.impno. Terus inner join department, ya, saya tulis ini deh. Itu. Bingung ya? Bentar. Jadi urut jadi inner join gini misalkan itu. Nah, itu. Terus kamu lanjutin lagi yang departemennya. Oh iya, ngerti. Nah, itu kayak gitu. Jadi nyambung terus ke foreign-key-nya, ke kolom yang dituju. Iya, kayak gitu. Makasih, Pak. Ada lagi yang tanya? Jadi pengumpulan dapat nilai full-nya itu jam 10.40. Tapi kalau tetap bisa ngumpulin sampai jam 11. Setelah jam 11, nggak bisa ngumpulin lagi. Kayak gitu. Maaf, Pak, saya mau tanya, yang dikerjain semuanya atau? Semuanya, 5 soal. Baik, Pak. Kalau misalkan yang nomor 4 susah ya silakan di skip aja, nggak apa-apa kayak gitu. Ya, tapi nilainya nggak full. Kalau misalkan susah loh ya, kan nomor terakhir itu yang tampilkan jumlah karyawan di setiap departemen. Itu pakai count dan group by, kayak gitu. Udah nomor 5. Jadi misalkan karyawan IT itu jumlahnya berapa sih? Itu aja, wis. Gampangannya. Memang ini harus belajar sih, group by kayak gitu. Maaf, Pak, kok saya tapi masih error yang kayak Bapak kasih tahu. Bentar. Saya coba ya. Error atau nggak ada hasilnya? Kosong semua, nama, gender, usia nggak ada muncul. Nah, itu bukan error, itu memang nggak ada. Oh. Itu memang nggak ada kayak gitu aja. Ya itu memang nggak ada yang umur segitu. Itu sih. Tuh. Oh iya. Makasih, Pak. Yuk. Kadang memang gitu. Soalnya kadang memang nggak ada jawabannya. Gitu. Itu jebakan.
Oke, karena memang habis ini saya ada ngajar lagi, jadi terima kasih teman-teman basis data KPA. Jadi kalau ada yang tanya, nggak apa-apa langsung Discord, saya buka di WLS sampai jam 11 kayak gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini saya end meeting ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan, melanjutkan. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak.